Kembali disergap pemirsa nekat menghadang truk demi konten video. Seorang remaja tertabrak truk di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban terseret hingga 40 meter. Video amatir merekam dua remaja nekat menghadang truk yang melintas di Bandung, Jawa Barat. Seorang remaja SR 14 tahun tertabrak truk yang melaju kencang dari Jalan Gading Cincing menuju Tol Soroja. Korban terseret sejauh 40 meter. Kegiatan ini ternyata kerap dilakukan para remaja demi konten video. Sengaja membuat video dengan menyetop kendaraan yang datang dari arah Gading Cincin. Itu sengaja ke tengah jalan, terus kebetulan kemarin bahwa kendaraan yang di stop langsung bablas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat. Sopir truk yang kabur dalam pengejaran polisi. Atas kejadian ini diingatkan kembali orang tua untuk mengawasi anaknya agar tidak melakukan aksi berbahaya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, Anyus melaporkan. Sebuah bus pariwisata yang menabrak beton pembatas jembatan terjun ke sungai di Tuban, Jawa Timur. Sang sopir dan kernetnya terluka. Sebuah bus pariwisata yang melintas di jalur Tuban Bojonegoro, Jawa Timur terjun ke sungai sedalam 10 meter. Kecelakaan tunggal ini bermula saat bus melaju dari arah Tuban menuju Jawa Tengah. Bus tiba-tiba hilang kendali menabrak beton pembatas jembatan dan terjun ke sungai. Beruntung saat kejadian bus tidak berpenumpang. Bus baru dievakuasi menggunakan kren 3 hari setelah peristiwa. Kecelakaan diduga akibat sopir yang kelelahan dan mengantuk. Oleng ke kiri, menabrak pembatas jembatan, kemudian bus ini langsung terjun ke sungai. Harus memakai kren ya, karena itu kan beratnya lebih dari 15 ton. Sopir dan kernet terluka dilarikan ke RSUD Ali Mansur Jatinegoro. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus melaporkan. Tak terima saudara perempuannya diajak kencan. Sekelompok pemuda menganiaya 2 remaja di Jalan Sadewa, Semarang, Jawa Tengah. Aksi pelaku terekam CCTV. 6 remaja ditangkap polisi usai menganiaya 2 remaja lainnya di Jalan Sadewa, Semarang, Jawa Tengah. Penganiayaan dipicu oleh salah seorang pelaku yang tersinggung tak terima saudara perempuannya diajak kencan oleh salah satu korban. Peristiwa berawal saat saudara perempuan pelaku mengajak korban bertemu di dekat lokasi kejadian melalui media sosial. Saat korban bersama satu rekannya datang, tiba-tiba para pelaku langsung menganiaya. Para pelaku juga merusak sepeda motor korban yang tertinggal di ujung gang. 2 korban alami luka di bagian kepala. Bimo menjemput teman perempuannya di depan pom bensin Indraprasta. Kemudian korban berboncengan menuju pom bensin Indraprasta dan setelah menunggu kira-kira 10 menit, tiba-tiba datang rombongan orang yang datang langsung menabrak sepeda motor yang diduduki oleh korban. Setelah itu langsung memukuli korban. Ceweknya pada mau paksa Pak. Bilang-bilang sama teman loh. Ke-6 pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga nekat menjual putri kandung untuk membayar sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban ditawarkan pada pria pelanggan prostitusi melalui media sosial. Pelaku seorang janda dan tak ada yang menafkahi. Ibu rumah tangga ini ditangkap polisi karena menjual putri kandungnya untuk melayani sejumlah pria di sebuah rumah kos di kota Sidoarjo. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku tidak punya penghasilan karena telah bercerai. Korban yang masih di bawah umur ditawarkan pada pria pelanggan prostitusi sejak 4 bulan lalu. Kemarin 550.000 sampai 700.000 tergantung daripada ini. Kemudian hasil daripada penjualan ini untuk hasil yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagian dipergunakan untuk membayar uang sekolah.
Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, sementara korban mendapat pendampingan psikologi di rumah rehabilitasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri mencuri di rumah kakak tirinya di Kota Palembang, Sumatera Selatan karena kecanduan judi online. Hasil curian untuk membayar utang taruhan judi online. Polisi mengerebek rumah Andri di Gubah, seberang Ulu Kota Palembang setelah dilaporkan kakaknya. Andri dan istrinya sebelumnya mencuri uang 8 juta rupiah di rumah kakaknya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Andri mengakui nekat mencuri uang milik kakaknya yang disimpan dalam tas. Maling duit kakak dewe ya? Kakak tiri. Itu kemarin kau ditangkap sama istri juga ya? Iya Pak, Hah? kreditan. Dipakai buat apa itu duitnya? Kantong, Judi apa tadi? diskon Pak. Hasil penyelidikan polisi, pelaku mencuri saat menginap di rumah korban. Diangkat sebagai saudara lah sama korban, tapi korban sempat pada saat kejadian dia memang menggantungkan tas selempangnya yang berisikan uang dan diambil oleh Pak Sutri ini. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dengan barang bukti uang sisa hasil curian. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, satpam dan porter berkomplot membobol koper penumpang di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Sejumlah penumpang melaporkan kehilangan barang dari dalam tas kopernya akibat ulah komplotan pencuri. Berbagai barang ini hasil curian yang belum sempat dijual komplotan pencuri di Bandara Internasional Supadio, Pontianak yang diamankan polisi. Dari sepatu, dompet, kacamata diambil komplotan pencuri dengan membuka koper penumpang. Bahkan para pelaku juga mengambil koper penumpang. 6 pencuri satu komplotan ditangkap polisi di Bandara Supadio, Pontianak setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan barang. Komplotan ini sudah beraksi lebih dari 1 tahun dan berbagi peran antara satpam dan porter. Terusnya itu dengan cara mereka melihat sasaran berupa koper atau ransel yang tidak dikunci dengan baik. Dari situ mereka menggunakan alatnya cukup sederhana, yaitu menggunakan alat tulis pulpen untuk membuka resleting dari koper orang tersebut. Nah, kalau misalnya dia menggunakan kunci, mereka secara acak bukanya. Pakai biasanya kalau orang-orang banyak dari para penumpang ini menggunakan kunci, tapi dia kode kuncinya itu tidak diganti. Ini masih dari nomor pabrikan kode kuncinya. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti hasil curian milik penumpang pesawat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Seorang pria babak belur dihakimi massa usai kepergok mencuri motor di Sumeneb, Jawa Timur. Pelaku nekat beraksi di pinggir jalan saat kondisi tengah ramai warga. HF menjadi sasaran amuk warga usai kepergok mencuri motor warga yang terparkir di pinggir jalan di Desa Garujugan, Gapura, Sumeneb, Jawa Timur. Saat hendak membawa kabur motor curiannya, sejumlah warga langsung berteriak dan menangkap pelaku. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan pencurian sepeda motor. Jadi petugas ketika di TKP langsung mengamankan pelaku terduga curanmor dan membawa ke Polres Sumeneb untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku diamankan di Mapolres Sumeneb untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Modus sholat subuh, 2 pria terekam CCTV mencuri motor di parkiran masjid di Medan, Sumatera Utara. Pelaku memanfaatkan kondisi saat korban tengah menjalankan ibadah sholat subuh. CCTV merekam aksi 2 pria mengincar sepeda motor milik jamaah di Masjid Baitur Rahim, Jalan Pelajar Timur, Medan, Sumatera Utara.
Memantau situasi, pelaku bersembunyi di toilet. Memanfaatkan kondisi korban tengah sholat, pelaku beraksi dengan mematahkan stang motor. Pelaku kabur membawa motor hasil curiannya. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang. Pelaku sebenarnya udah memantau sebelum sholat. Nah, kalau dari CCTV fullnya, mereka tuh udah mondar-mandir Bang, di depan masjid. Nah, pada saat ketika waktu sholat dimulai, yang 2 diturunkan, yang 1 nunggu agak jauh dari gerbang, 3 pelakunya, yang 1 nunggu keretanya, yang 2 eksekusi. Nah, yang 2 tadi, waktu pas sholat dimulai, sembunyiin di kamar mandi Bang. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga diberi sanksi karena kepergok petugas kecamatan buang sampah sembarangan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.